banyak dan sangat luar biasa.
Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini anak bapak, surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sudah juga diwajibkan atas orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Apa target dari ibadah puasa yang dilakukan? Adalah targetnya untuk mencapai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam satu pekan Allah datangkan yang namanya hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari berkumpul dan kita berdoa, bermohon kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita minta ampunkan kepada Allah SWT dan kita minta barokah dari Allah SWT atas rezeki dari Allah. Kemudian Allah juga mendatangkan satu kali dalam satu tahun, ada namanya satu bulan. Namanya bulan barokah, namanya bulan ampunan, namanya bulan penuh rahmat. Itulah yang namanya bulan Ramadan. Begitulah Allah sangat sayang dan kasihnya kepada kita. Dan Allah juga setiap kita selesai sholat 5 waktu, kita disuruh berdoa. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak
amalan di bulan Ramadan, sehingga Allah akan mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Anak bapak semuanya, setiap ibadah pasti ada niatnya. Karena kalau ibadah yang kita lakukan tanpa berniat, maka ibadah kita itu tidak bernilai. Dan ibadah puasa Ramadan juga harus ada niatnya. Sehingga dengan niat kita berpuasa bulan Ramadan, maka Allah akan beri nilai pahala dari ibadah yang kita lakukan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sana lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari, kewajiban atasku di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kapan kita berniatnya? Malam hari. Kenapa malam hari? Shauma ghadin, puasa esok hari. Maka kita harus berniatnya pada malam hari. Kenapa enggak siang? Kenapa ada waktu subuh aja, Pak? Iya, kalau yang soleh-soleha di seluruh Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan dari ibadah puasa, diantaranya adalah kita akan mempelajari syarat wajib puasa. Apa saja syarat daripada wajib puasa? Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang gila tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Maka jagalah akal, karena dengan berakal maka kita bisa melakukan perintah Allah. Yang ketiga, balik. Balik artinya adalah sudah cukup usia. Tanda-tanda orang sudah matang atau cukup usia, bagi yang perempuan misalnya sudah datangnya darah haid. Bagi yang laki-laki sudah terjadinya mimpi basah. Ini tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balik.
Kemudian syarat wajib puasa yang keempat adalah kuat melaksanakan puasa. Orang yang kuat melaksanakan berpuasa artinya dia tidak sakit, dia tidak dalam keadaan musafir, dia memang sanggup melaksanakan ibadah puasa, maka dia wajib. Itulah yang syarat wajib melakukan ibadah puasa. Sementara kalau dia sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak melaksanakan ibadah puasanya dan diganti di hari yang lain. Kalau di hari yang lain dia bisa melakukan puasa. Tetapi bagi orang-orang tua rentah yang memang dia tidak akan bisa lagi kuat mengganti di hari yang lain pun, maka dia cukup dengan membayar fidyah. Adapun syarat sah puasa adalah berakal sehat, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz artinya adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang merah, mana yang biru, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dia sudah bisa membedakan itu semuanya, maka itu menandakan bahwa dia sudah syarat sah puasanya sudah terpenuhi. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Orang-orang yang suci dari haid dan nifas, maka ibadahnya puasanya sah. Tetapi bila dia dalam keadaan haid, bila dia keadaan nifas, maka puasanya tidak sah. Yang terakhir, pada waktu yang dibolehkan. Adakah waktu yang tidak dibolehkan? Ada. Apa contohnya? Hari Raya Idul Fitri, haram berpuasa. Hari Raya Idul Adha, haram berpuasa. Hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, haram kita berpuasa. Itu hari-hari yang tidak dibolehkan kita berpuasa. Anak bapak yang soleh-soleha, semoga selalu dalam keadaan tekun belajar, menyimak apa yang sedang bapak sampaikan. Kita masuki kepada rukun puasa. Rukun puasa itu hanya 2 saja. Ini adalah rukun ibadah yang paling sedikit bapak rasa. Kalau rukun sholat 13, rukun wudhu 6. Rukun puasa ini hanya 2, tapi waktu pengerjaannya itu lama, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa rukun puasa yang 2 itu? Yang pertama, berniat. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah yang menjadi rukun puasa. Anak bapak yang soleh-soleha di seluruh Indonesia. Adapun yang membatalkan ibadah puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana Pak kalau tak sengaja Pak? Kalau tidak sengaja Allah maafkan, boleh. Misalnya si Amin bangun dari tidurnya karena tadi setelah sholat subuh dia meratot sebentar dan dia tertidur lagi. Jam 9 dia bangun. Lalu dia cuci mukanya, dia kumur-kumur, lalu melihat ada sesuatu di atas meja makan, lalu dia merasa lapar. Si Amin lalu makan, dah separuh piring dalam makanan dan piringnya dihabiskannya. Dia teringat, saya kan berpuasa, kok saya makan ya? Aduh gimana itu? Maka hentikanlah makannya. Ketika sadar bahwa kita sedang puasa, hentikan makannya, kumur-kumur, cuci mulut, jangan lanjutkan lagi makannya. Kalau lanjutkan lagi makannya, ya batal puasanya, berarti sengaja. Kalau tidak sengaja itu berarti lupa. Maka ketika kita ingat, kita langsung
menghentikan makan kita dan melanjutkan puasa kita. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Apa itu muntah dengan sengaja? Misalnya tunjuknya dicongkel-congkelnya, dimasukkannya ke dalam mulutnya, lalu didorong-dorongkannya sehingga dia muntah. Muntah yang disengaja ini membatalkan ibadah puasa. Tapi kalau muntahnya itu seketika tanpa sengaja, tiba-tiba saja dia muntah, maka berkumur-kumurlah, lanjutkanlah kembali puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid dan nifas. Misalnya si Anissa, dia sedang berpuasa. Dia sudah berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi matahari belum terbenam, baru jam 6 sore. Lalu keluarlah darah haidnya. Apakah Anissa harus melanjutkan puasanya? Tanggung ini, kan tinggal 20 menit lagi, tinggal 10 menit lagi, rugilah aku. Tak ada cerita rugi-rugian. Yang namanya jika keluar darah haid, hentikan puasanya, batal puasanya, maka akan diganti puasanya pada hari-hari yang lain. Inilah yang dikatakan keluar darah haid dan nifas membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah hilang akal atau gila. Tiba-tiba dia gila, dia ngomong sendiri, mabuk, apa. Jadi kalau dia gila, batal seketika itu puasanya. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak bisa lagi membedakan siapa yang depannya. Dia ngomong sendiri, maka itu membatalkan ibadah puasanya. Yang selanjutnya yang membatalkan ibadah puasa adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Kemudian yang membatalkan puasa adalah segala yang membatalkan puasa adalah membatalkan nilai ibadah puasa kita. Anak bapak semuanya, adapun amalan-amalan di bulan Ramadan atau amalan-amalan puasa kita di bulan Ramadan, diantaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih ini kita lakukan ada yang 4 rakaat, ada juga yang 20 rakaat. Ya terserah kita mau melakukan yang mana. Kalau yang mau melakukan 8 rakaat silakan. Kalau yang mau melakukan 20 rakaat silakan. Sholat tarawih adalah amalan-amalan pokok di bulan suci Ramadan. Biasanya setelah sholat tarawih kita sambung dengan melaksanakan sholat witir. Sholat witir biasanya kita lakukan 3 rakaat. Setelah kita sholat tarawih dan sholat witir, lalu kita berdoa mohon kepada Allah, berniat kita untuk puasa untuk esok hari, lalu kita lanjutkan dengan bertadarus Al-Quran secara bergiliran. Yang satu membaca dan yang lainnya menyimak, saling membetulkan bacaan teman yang sedang baca Al-Quran. Jika seandainya bacaannya panjang pendeknya ada yang salah, mahraj hurufnya kurang benar, tajwidnya kurang pas, maka kita sama-sama untuk membenarkan bacaan tersebut. Itulah yang dikatakan tadarus Al-Quran. Selanjutnya adalah amalan di bulan Ramadan adalah memperbanyak bersedekah. Sedekah yang kita lakukan secara rutin, walaupun tidak banyak, tidak masalah. Kalau kita bersedekah di hari pertama 100.000, setelah itu di hari kedua sampai 30 nggak pernah bersedekah lagi. Jauh lebih baik daripada orang bersedekah 5.000 sehari. Tapi sampai sedekahnya di hari ke-30. Memperbanyak sedekah. Misalnya memberi makan orang berbuka, kemudian membelikan keperluan orang yang membutuhkan, kemudian mungkin saja dengan membelikan tetangga kita yang susah baju lebaran dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah beriktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid.
dengan niat beribadah kepada Allah. Masuk masjid, berwudu, lalu sholat tahiyatul masjid. Maka setelah itu duduk bersimpu atau bersila, menghadap kiblat dan memohon rahmat Allah, memohon ampunan dari Allah, memohon kasih Allah. Itulah yang dikatakan i'tikaf. Selanjutnya amalan di bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini dibayarkan setiap individu membayar 2,5 kilogram makanan yang kita makan. Kalau kita makan beras belida, ya belidahlah dizakatkan. Kalau kita memakan beras mudi, ya beras mudi lah zakatkan. Jangan makannya beras mahal. Zakat fitrahnya beras murah. Itu namanya nggak sah. Itu namanya tidak jujur. Kalau lebih baiknya kita makan beras harga 15.000 sekilo, lalu kita zakat fitrah harga beras 20.000 sekilo. Itu bagus. Berarti kita mengutamakan kemuliaan dan kebaikan dari Allah SWT dan kita mengharap ridha Allah. Ikhlas kita namanya. Ada apa semuanya? Anak Paraman di seluruh Indonesia, kita masuk kepada yang selanjutnya adalah manfaat dari puasa. Setiap ibadah yang kita lakukan, tentunya Allah tidak menjadikan ibadah itu hanya sia-sia belaka. Pasti ada target dari ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Setiap yang Allah perintahkan pastilah mempunyai nilai-nilai manfaat. Adapun manfaat dari ibadah puasa adalah 1. Menjadikan hamba Allah yang bersyukur. Bayangkan dengan berpuasa kita merasa lapar, haus, sehingga terbayang oleh kita, oh ternyata rezeki Allah berikan kepada saya ini adalah luar biasa. Maka dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, menanamkan rasa kasih sayang. Kenapa dengan berpuasa muncul rasa kasih sayang? Ketika kita lapar, ketika kita dahaga, kita ingat, oh ternyata begini ya rasanya lapar, ternyata begini ya rasanya dahaga. Itu orang-orang tetangga saya itu ada yang 1 hari tak makan, ada yang 2 hari tak makan, berapa susahnya hidupnya. Maka sadar dia, ya Allah, maka muncullah rasa kasih sayang, lalu dia bersedekah, dimunculkannya rasa kasih sayang karena dia sudah melaksanakan ibadah puasa yang bernilai. Selanjutnya melatih kejujuran, melatih kesabaran. Orang berpuasa itu harus sabar. Banyak saja godaannya dalam berpuasa itu. Kadang-kadang dan tengah lapar, ada orang yang ngajak kita kelahi. Apa kita ucapkan? Kita ucapkan, ana soim, saya berpuasa, jangan goda saya untuk kelahi. Kita harus sabar dalam berpuasa. Ada orang yang menyakiti hati kita. Apakah kita bisa sabar? Ini adalah ujian kesabaran kita dalam melakukan ibadah puasa, supaya nilai-nilai puasa kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah melatih kejujuran. Betapa tidak, kejujuran itu sangat dibutuhkan dalam puasa. Puasa ini adalah hanya antara kita dengan Allah. Walaupun di mata manusia kita berpuasa, tapi belum tentu orang-orang itu berpuasa sesungguhnya. Ada saja yang pura-pura berbuka dengan keluarganya, padahal di jalan dia sudah membatalkan puasanya. Ada yang pura-pura lapar, padahal dia sudah makan kenyang barangkali. Maka disinilah dikatakan melatih kejujuran. Hanya diri kita dan Allah tahu apa yang sudah kita lakukan. Yang selanjutnya manfaat dari ibadah puasa adalah membuat badan sehat dan bugar. Kok gitu Pak? Bukannya puasa itu membuat kita lapar, haus?
letoy. Tidak. Dengan ibadah puasa itu, lambung kita itu, usus kita itu bisa beristirahat sejenak, tidak kerja terus. Ibarat mobil pergi dari Pekanbaru, lanjut ke Padang, lanjut ke Medan, lanjut ke Jakarta, terus lanjut mengelilingi Nusantara ini, tapi tidak diistirahatkan. Apa yang terjadi? Bisa saja mobilnya akan rusak, bisa saja mobilnya akan jim. Kenapa? Karena dipakai terus tanpa diistirahatkan. Jadi lambung kita butuh juga istirahat. Inilah ibadah puasa Ramadan dapat membuat orang sehat bugar. Setelah berpuasa, ada yang melaporkan, setelah berpuasa hilang penyakit emah saya. Alhamdulillah. Puasa dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang selama ini hinggap dalam tubuh kita. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak yang soleh-soleha, Bapak tadi sudah menguraikan materi-materi tentang puasa, mulai dari rukun puasa, dalil-dalil tentang puasa, ketentuan-ketentuan puasa. Sekarang mari kita beraktivitas. Aktivitas yang pertama adalah tolong diskusikan dengan orang tuamu, dengan saudaramu tentang bagaimana perbedaan antara yang membatalkan puasa dengan yang merusak nilai puasa. Tolong tanyakan, diskusikan sama orang tuamu, sama saudaramu tentang perbedaan antara antara yang membatalkan puasa dengan yang merusak ibadah puasa. Apa bedanya? Ayo. Aktivitas berikutnya adalah tolong hafalkan surah Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya dan hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim tentang bahwa nilai ibadah puasa akan mengampunkan dosa-dosa kita. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Bapak semuanya, demikianlah tadi materi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat memahami dengan baik dan diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.